Kisah Sang Ayam dan Telur Emas. Di tengah hamparan sawah yang menghijau dan bukit yang membiru, terletak sebuah desa kecil yang dikenal dengan kedamaian dan keharmonisannya. Desa ini dihuni oleh para petani yang rajin dan bersahaja. Salah satunya adalah Pak Tani dan Bu Tani, sepasang suami istri yang mengelola peternakan kecil mereka dengan penuh dedikasi. Peternakan mereka bukanlah yang terbesar di desa, namun keunikan yang mereka miliki membuatnya terkenal hingga ke desa-desa lain. Di antara kumpulan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan bebek, ada satu hewan yang menjadi pusat perhatian, yaitu seekor ayam betina yang sangat istimewa. Ayam ini memiliki bulu yang mengilap seperti sutra, dan matanya berbinar dengan kecerdasan yang tidak biasa. Namun, yang paling menakjubkan dari ayam betina ini bukanlah penampilannya, melainkan keajaiban yang ia bawa setiap hari. Setiap fajar menyingsing, ayam betina itu akan bertelur, namun bukan telur biasa. Telurnya terbuat dari emas murni yang berkilauan, seolah-olah menyimpan cahaya matahari di dalamnya. Pak Tani dan Bu Tani yang pertama kali menemukan keajaiban ini merasa seperti mendapat berkah dari langit. Mereka menjual telur emas tersebut ke pasar dan mendapatkan uang yang cukup untuk memperbaiki rumah mereka yang reot, membeli bibit padi yang lebih baik, dan bahkan menyisihkan sebagian untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Kabar tentang ayam ajaib ini menyebar dengan cepat, dan banyak orang dari berbagai penjuru datang hanya untuk melihat keajaiban tersebut. Pak Tani dan Bu Tani menjadi terkenal, dan mereka menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan kebaikan dan kerjasama di antara para petani di desa. Namun, bagaimana awal mula Pak Tani dan Bu Tani memperoleh ayam tersebut? Ceritanya bermula pada suatu hari yang mendung. Pak Tani berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah sawah desanya. Angin sepau-sepau membawa aroma tanah yang basah, menandakan hujan baru saja reda. Di kejauhan, ia melihat sesosok makhluk kecil tergeletak tak berdaya. Dengan langkah yang dipercepat, ia mendekati dan mendapati seekor ayam betina yang tampak lemah dengan bulu-bulu yang kusut. Kepedulian menggerakkan hati Pak Tani. Ia mengangkat ayam tersebut dengan lembut dan membawanya pulang. Di rumah, Bu Tani sudah menyiapkan hangatnya perapian. Mereka bersama-sama merawat ayam itu, memberinya makanan terbaik yang mereka miliki, dan membuatkan tempat berteduh yang nyaman. Malam itu, mereka berdoa agar ayam betina itu dapat pulih. Keesokan harinya, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, menandakan awal hari yang baru. Pak Tani dan Bu Tani terbangun oleh keajaiban yang tak terduga. Di samping ayam betina itu, terdapat sebuah telur yang berkilauan seperti emas. Mereka terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihat. Telur itu bukan hanya indah, tetapi juga terbuat dari emas murni. Dengan hati yang berdebar, mereka membawa telur emas itu ke pasar. Para pedagang dan pembeli terpesona, dan tak lama kemudian, telur itu terjual dengan harga yang tak pernah mereka bayangkan. Kekayaan itu membawa perubahan pada kehidupan Pak Tani dan Bu Tani. Rumah yang tadinya sederhana kini diperbaiki, sawah yang sempit kini diperluas, dan pakaian yang lusuh kini diganti dengan yang baru. Namun, kekayaan juga membawa godaan. Pak Tani dan Bu Tani yang dulunya hidup sederhana kini mulai terbuai oleh kemewahan. Mereka lupa bahwa kekayaan itu datang dari ayam betina yang mereka rawat dengan kasih sayang. Ayam itu kini hanya dianggap sebagai sumber emas yang tak pernah habis. Mereka mulai memperlakukannya tidak lagi sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai alat untuk memperkaya diri. Hari-hari berlalu, dan keinginan untuk memiliki lebih membuat mereka gelisah. Mereka mulai merencanakan cara-cara untuk memperoleh emas sebanyak mungkin dari ayam betina itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa keserakahan itu perlahan mengikis kebahagiaan yang seharusnya mereka nikmati. Pada suatu pagi yang tampak biasa, Pak Tani dan Bu Tani duduk di beranda rumah mereka yang kini tampak lebih megah dari sebelumnya. Mereka menatap kebun yang subur dan rumah yang telah direnovasi, namun ada rasa tidak puas yang menggelayuti hati mereka. Mereka telah terbiasa dengan kilau emas setiap hari,
Dan sekarang, keinginan untuk memiliki lebih telah menguasai pikiran mereka. Dalam keheningan pagi itu, sebuah ide mengerikan terlintas di benak mereka. Bagaimana jika ayam itu menyimpan lebih banyak emas di dalamnya? Pikir Pak Tani. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan semua emas sekaligus? Gumam Bu Tani. Mereka saling pandang, dan tanpa banyak bicara, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka mengambil ayam betina itu dari kandangnya, ayam yang telah memberikan mereka kekayaan dan kebahagiaan. Ayam itu menatap mereka dengan mata yang penuh kepercayaan, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan tangan yang gemetar namun dipenuhi keserakahan, mereka membuka perut ayam malang itu, berharap akan menemukan harta karun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan menghantui mereka selamanya. Daripada emas, yang mereka temukan hanyalah kenyataan pahit bahwa ayam itu hanyalah makhluk hidup seperti mereka. Tidak ada gudang emas, tidak ada kekayaan tersembunyi, hanya kehampaan dan kehilangan. Ayam itu mati, dan dengan itu, hilanglah sumber keajaiban yang telah mengubah hidup mereka. Pak Tani dan Bu Tani menangis di samping tubuh ayam yang tak bernyawa, menyadari kesalahan fatal yang telah mereka buat. Mereka telah dikuasai oleh keserakahan, dan sekarang mereka membayar harga yang mahal. Mereka kehilangan lebih dari sekadar ayam, mereka kehilangan bagian dari diri mereka yang paling murni dan baik. Kisah tragis ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam tentang nilai kehidupan dan bahaya keserakahan. Pak Tani dan Bu Tani belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau perak, melainkan kebaikan, kasih sayang, dan rasa syukur atas berkah yang diberikan. Dongeng, Sang Ayam dan Telur Emas, ini mengingatkan kita semua untuk menghargai setiap momen dan tidak tergoda oleh kilauan semu yang dapat merusak jiwa.